Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 Juli 2022 dengan judul Namanya Kudus dan Dahsyat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Mari kita ikuti penjelasannya. Baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus teladan kita berlutut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tercatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Paulus menyatakan, aku menekuk lututku ke hadapan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mengakui dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan pewujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Jam dan tempat berdoa itu kudus, oleh sebab Allah berada di situ. Dan bila penghormatan dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku, maka perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Namanya kudus dan dahsyat. Kata pemazmur memaklumkan, malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Jadi, dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Nah, sebaliknya lah bagi yang tua maupun muda mempertimbangkan kata-kata kitab suci tersebut yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai dengan kehadiran Allah itu harus dihormati. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 157 dan 158. Bahasa yang melambung tinggi tidak cocok dalam doa. Apakah permohonan itu dipersembahkan di mimbar, di lingkungan keluarga, atau secara sendirian? Khususnya orang yang berada di depan umum harus menggunakan bahasa yang sederhana, supaya orang lain dapat mengerti apa yang dikatakan dan menyatu dengan permohonan itu. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 156. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberitahukan kepada kami bahwa nama Allah kudus dan dahsyat.
Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus, penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan pewujudan hadiratnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati semua panitia, Tuhan berkati para tukang, dan juga material yang mereka gunakan. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan, oleh karena dalam pembangunan rumah sakit ini, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang dihadapi, tapi kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Lebih khusus kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan selalu kepadanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Untuk KKR dan juga KPA yang sedang berlangsung saat ini. Kami juga menyerahkan akan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya hikmat pengetahuan sorga mereka miliki daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita bagi masing-masing mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.